Kolam list Telegram. Oke, saya mulai dari apa itu kolam list ya. Kolam list itu merupakan istilah di mana kolam itu wadah atau tempat, kemudian list ya dalam konteks marketing itu artinya adalah database. Jadi kurang lebih arti dari kolam list itu adalah sebuah tempat atau media ya yang kita gunakan untuk mengumpulkan database. Database ini maksudnya orang ya, orang yang calon pembeli atau bisa juga pembeli. Nah, tujuannya membuat kolam list ini adalah agar orang itu teredukasi, memahami apa yang kita jual gitu ya. Dan selain itu juga agar mereka itu lebih mengenal dengan brand kita. Nah, caranya di sini adalah dengan melalui konten yang kita posting ya di kolam list ini. Keuntungannya adalah ketika kita memiliki kolam list, itu lebih efektif untuk jualan. Jadi sebagai gambaran begini, kalau Anda memiliki akun Facebook ya, nah Anda bikin status dengan privasinya itu publik gitu ya, jadi bisa dilihat oleh siapapun, baik itu oleh teman Anda di Facebook atau oleh orang yang belum berteman sekalipun. Nah, di situ kalau setiap hari Anda langsung jualan, apalagi hard selling ya, itu orang nggak akan tertarik karena mereka yang melihat itu juga masih orang yang campuran, siapapun bisa melihat postingan Anda. Jadi itu biasanya tidak efektif itu ya. Berbeda dengan kolam list. Misalnya ini kita membuat grup ya, grup Facebook. Jadi di status itu misalnya di status Facebook kita bikin postingan berisi konten ya, teks yang bermanfaat atau apapun kita sharing-sharing. Nah, kita promosikan grup Facebook kita. Misalnya kalau mau lebih banyak konten, di sana sudah tersedia, Anda tinggal join. Nah, otomatis orang yang masuk ke grup itu adalah orang yang memiliki ketertarikan dengan pembahasan kita. Oleh sebab itu, ketika kita jualan pun ya, itu lebih efektif, hasilnya lebih bagus karena mereka lebih tertarget. Seperti itu ya. Jadi itu kenapa kita perlu membuat kolam list, karena ini bisa membantu kita jualan lebih efektif, lebih mudah, lebih banyak gitu ya, seperti itu. Dan ini juga jauh lebih murah daripada kita membuat iklan setiap kali merilis produk baru misalnya. Kalau kita punya kolam list, kita tinggal posting ya di situ dan orangnya otomatis sudah kenal siapa kita ya, sudah terbukti mereka tertarik dengan pembahasan kita. Kemudian untuk strategi sukses list building ini secara umum ya. Ini menurut saya yang pertama adalah menggunakan lebih dari satu media. Jadi kalau kita berbicara di online marketing ya, list building itu biasanya identik dengan kita mengumpulkan alamat email. Jadi sistemnya adalah menjadwalkan email ya, dan juga broadcast, baik promosi ataupun berbagi konten non jualan itu melalui dua cara tersebut. Nah, sampai saat ini email memang diakui adalah nomor satu ya untuk urusan list building. Tetapi sebaiknya kita tidak hanya menggunakan email marketing saja. Karena faktanya yang terjadi itu nggak sesederhana yang kita bayangkan ya. Sebagai contoh saya beri gambaran, untuk mengirimkan email sampai ke inbox orang yang subscribe ya, itu nggak selalu berjalan dengan mudah. Ada kalanya itu dipengaruhi oleh tools yang kita gunakan ya, sebagai pengirim emailnya, kadang juga dipengaruhi oleh isi emailnya, kontennya ya, dari judul atau badan emailnya dan lain-lain. Selain itu, ada kalanya orang juga tidak setiap hari membuka email kita. Oleh sebab itu, ketika kita memiliki lebih dari satu media, kita berasumsi bahwa ketika mereka tidak membuka email, mereka akan tetap ketemu konten kita atau promosi kita di media lain. Nah, di sini media lain ini yang saya maksud adalah bisa mungkin nomor WA ya. Selain mengumpulkan alamat email, kita juga mengumpulkan nomor WhatsApp ya. Jadi mereka bisa melihat konten dan promosi kita di story atau bahkan mungkin kita juga bisa chat mereka secara personal untuk info-info yang penting.
untuk mereka gitu ya. Kemudian selain nomor WA, kita juga bisa gunakan media Telegram atau mungkin grup Facebook, Instagram, fanpage ya, atau YouTube dan banyak lagi. Jadi akan lebih bagus kalau kita menggunakan lebih dari satu media. Semakin banyak media memang kita dituntut lebih banyak energi yang keluar ya. Oleh sebab itu, kita gunakan secara bijak. Ketika kita mampu menggunakan semuanya, kita punya tim yang handle untuk khusus YouTube dan lain sebagainya, maka itu bagus-bagus aja ya. Tetapi kalau kita masih terbatas, tidak perlu semuanya. Cukup pilih ya 2 atau 3 media. Misalnya alamat email, nomor WA, dan Telegram. Seperti itu ya. Kemudian poin yang kedua menurut saya adalah kualitas kontennya. Semakin bagus ya konten yang kita sharingkan, kita posting, maka orang-orang yang masuk list kita itu akan betah ya, akan ketagihan untuk menikmati konten kita. Nah, kualitas ini tentu dipengaruhi berbagai faktor ya, aspek penilaian. Ini ada dari segi originalitasnya, atau juga ada dari bobot yang kita share-nya dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini yang paling penting juga yaitu adalah konsisten. Jadi percuma ya kalau kita menggunakan banyak media, terus kita juga bikin konten yang bagus tetapi tidak konsisten. Jadi itu juga tidak akan berpengaruh banyak ya. Kedua hal ini tanpa poin ketiga ini.